Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenal dan coba mempraktekkan bagaimana cara kita untuk menginput atau mengentry data ke dalam SPSS. Tentu sebelum mengentry kita harus paham dulu apa saja fungsi-fungsi dari variabel view di dalam SPSS. Nah, sebelum ke sana, teman-teman pastinya sudah memiliki data yang ingin diinput dan proses menggali data tersebut SPSS dapat digunakan untuk mengolah data seperti itu. Nah, ada 12 variable view yang harus kita pahami sebelum masuk ke dalam entry data. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya dan setelah video ini nanti setelah paparan kita coba mempraktikkannya di dalam SPSS seperti itu. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah kita akan dimunculkan sebuah tampilan gambar atau tampilan lembaran kerja dari SPSS seperti gambar di bawah ini. Nah, di situ ada data view sama variable view. Nah, di dalam variable view ini lah kita akan mengentry data, atau sebelum masuk ke analisis datanya kita harus mengentry dulu seperti itu. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, di dalam variable view ini ada namanya name, ada tipe, tipe ada width, ada desimal, ada label, ada values, ada missing, ada roles nanti dan lain-lain. Nah, kita coba masuk ke name dulu. Oke. Jadi di name ini teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah kode atau ya nama atau pemahamannya nama aja. Nah, ini nama ini di dalam SPSS tidak bisa sama antara nama yang satu dengan yang lain. Jadi lebih tepatnya nama itu harus diberikan kode seperti itu. Misalnya kita punya kuesioner tentang sebuah penelitian pengaruh minat belajar siswa terhadap semangat orang tua misalnya. Nah, itu kita diminta untuk mengisi nama orang tua, jenis kelamin orang tua, terus jenis kelamin siswa seperti itu. Nah, itu jenis kelamin orang tua tadi sama jenis kelamin siswa tadi tidak bisa disamakan seperti itu. Yang bisa disamakan ketika kita buat pengkodean, namanya itu jenis kelamin siswa, dan yang kedua kodenya jenis kelamin orang tua seperti itu. Tidak bisa dengan menggunakan satu kata jenis saja seperti itu. Nah, maksimal untuk nama ini ada 64 karakter teman-teman. Jadi kalau lebih dari 64 itu tidak bisa di entry dalam SPSS. Jadi kalau misalnya jenis kelamin itu berapa karakter, jenis itu 5 spasi, dan spasi tidak bisa digunakan di sini ya. Jenis kelamin seperti itu. Jadi 64 karakter. 2. Dan kedua, kita bisa menggunakan simbol, misalnya simbol seperti ini. Kemudian kita diminta untuk tidak menggunakan spasi di dalam name ini. Jadi teman-teman, selain daripada kita menggunakan simbol, kita juga tidak bisa menggunakan spasi gitu. Harus ada penghubung, misalnya penghubung antara kata pertama dengan kata kedua gitu. Nah, ini namanya jangan pernah menggunakan kata kunci yang sama seperti itu di dalam SPSS-nya. Jadi ada kata kunci yang sama tetapi harus ada perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, ini variabel tipenya. Ini kita udah masuk ke tipe ya. Sekalian tipe. Dalam tipe ini kita diminta untuk memberikan pemahaman atau membuat data kita itu data apa sih sebenarnya? Data numerik atau data koma atau titik atau yang lain seperti itu. Tapi dalam SPSS yang paling sering digunakan adalah data numerik dan data string gitu. Numerik ini adalah data angka, berarti berhubungan dengan angka, sedangkan string ini ibaratnya kita bisa mengetik, atau dalam bahasa biasanya itu ya kata-kata
atau tidak berhubungan dengan angka seperti itu. Itu antara name dan tipe, teman-teman. Oke, ini dia tipe tadi ya. Jadi kalau hubungan antara tipe dengan numerik ini ada. Jadi kalau ini luas ya, width-nya ini ada 8, desimalnya 2, terus labelnya itu bisa kosong, value-nya bisa kosong juga, missing. Jika tipenya missing berarti kita non di sini atau columns, berarti kita bisa memilih 8, numeriknya 8. Kemudian ini like ini bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah, teman-teman, nanti kita perhatikan. Kemudian user itu unknown dan role masih input, seperti itu ya. Ini tampilan pertamanya. Oke, next, width. Width ini sebenarnya dalam bahasa Indonesianya itu apa ya, kayak lebar dari data kita gitu. Jadi ketika kita memilih variabelnya adalah string, maka kita akan diberikan width-nya ini diberikan 32.767 karakter, seperti itu. Jadi kalau teman-teman memilih tadi string di dalam variabel tipenya itu, berarti kita diberikan 32.767 karakter, seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai yang desimal atau numerik, berarti kita diberikan 40 digit, seperti itu, atau 16 desimal gitu. Nah, desimal ini ada juga, sama seperti kita memilih berapa sih di belakang koma kita buat, seperti itu. Misalnya kita pilih 1, kita pilih 2, berarti kalau 1,00, seperti itu. Di belakang koma berapa sih kita buat, seperti itu kalau desimal ini. Kemudian label. Kalau label ini bisa disebut sebagai penjelasan daripada nama tadi atau nama dari variabel kita tadi. Misalnya jenis kelamin gitu, kita bisa menggunakan di namanya jenis kelamin X1 misalnya, ketika kita sudah membuat kode di dalam kuesioner atau di dalam penelitian kita gitu. Ternyata kalau di label ini kita harus jelasin jenis kelamin, misalnya X1 tadi jenis kelamin orang tua misalnya, seperti itu. Jadi ya otomatis label ini sangat bermanfaat buat kita gunakan, seperti itu. Nanti ketika kita mengolah data, yang muncul adalah yang ini di label ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memikirkan jenis kelamin X1 itu apa sih maksudnya X1 gitu. Jadi nanti di label ini akan muncul ini gitu. Dan perlu kita ketahui 256 karakter untuk menggunakan label dalam SPSS. Oke, nilai. Nah, nilai ini sangat dimanfaatkan, sangat mudah penggunaannya, dan mempermudah seorang peneliti dalam menginput datanya, seperti itu. Nah, ini values ini kita diminta untuk mengisi data-data yang bersifat numerik tadi gitu. Misalnya jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan ini sama ya, bukan sebuah tingkatan tetapi sama. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menginput valuenya ya. Jadi teman-teman nggak usah repot lagi nanti ketika menginput data pakai kata-kata dengan laki-laki atau dengan perempuan, seperti itu. Otomatis nanti kalau kita klik 1, ketika sudah diinput tadi 1 ada laki-laki, nanti ketika mengolah data yang keluar seperti itu gitu. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Kita pilih non ini ya, non. Oke. Kemudian ini contoh daripada ketika kita ingin masuk ke dalam value labels ya. Ini misalnya 2 PG, misalnya ini tergantung ya apa PG ini ya, karena ini sebagai contoh. Tapi kalau misalnya 1 ada laki-laki, kita klik di PG ini laki-laki terus add. Oke, gitu ya teman-teman. Next, kalau untuk missing itu bisa kita manfaatkan ini untuk
mengelola data yang sebenarnya data itu belum kita dapatkan seperti itu. Jadi misalnya nih kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, pasti kita ada kehilangan data atau ada data yang belum dapat seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan ini untuk mengingatkan kita bahwa di data kita itu ada loh yang missing gitu, ada yang belum terisi seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke penelitian tadi, dan ketika kita sudah dapat data yang baru, kita isi kembali. Seperti itu missing ya teman-teman, gitu dia. Oke, mungkin kode-kodenya seperti ini. Missing value-nya seperti ini. Jadi ketika kita buat kode 9 untuk tidak ada respon misalnya, 8 misalnya untuk membuat sebuah jawaban, satu jawaban lagi misalnya kita mengelola lagi, kemudian yang ketujuh untuk memilih atau untuk membuat suatu catatan atau komentar di dalam data kita, seperti itu. Oke, Alex ini yang ke-9 digunakan untuk tampilan sebenarnya, meluruskan. Kalau Alex itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu meluruskan. Jadi kita nanti data kita itu kan itu ada cell, ada bentuk tabel gitu. Jadi kita pengen rata kiri, rata tengah, atau rata kanan seperti itu. Nah, ini manfaatnya. Jadi teman-teman kalau pilih left, nanti di data view-nya bakalan di tengah tabel seperti posisi data yang kita entry gitu. Kemudian ada yang 10 kolom, teman-teman, ada kolom di sini. Kemudian ada juga selanjutnya measure ya, pengukuran. Jadi teman-teman di sini diminta banget ketika sebelum melakukan analisis, diminta untuk memastikan pengukuran daripada data kita itu gitu. Kalau teman-teman misalnya pilih apalagi numerik datanya numerik angka, kita harus pastikan data kita ini nominal atau ordinal gitu, karena SPSS itu tidak bisa otomatis langsung mengidentifikasikan data yang kita miliki gitu. Kalau datanya nominal yang kita entry di sana, mereka SPSS-nya akan just itu ya sebagai nominal gitu. Jadi pastikan dulu data-data kita itu nominal, ordinal, interval seperti itu. Jadi ketika nanti analisis data sesuai dengan metode yang benar, kita tidak salah lagi gitu. Nah, yang terakhir itu ada rule. Rule ini semacam kita dipilih data kita itu data yang kedua atau yang pertama, atau data yang benar-benar bermanfaat banget gitu. Jadi ada nanti pilihannya both gitu, yang kedua, dan ada juga data-data yang ingin dijadikan sebagai analisis seperti itu. Dan itu perlu untuk dilakukan di tahap ini gitu ya teman-teman, untuk materi atau penjelasan tentang 12 dari manfaat atau fungsi variable view dalam SPSS. Nah, sekarang kita coba contoh ya. Oke. Ini merupakan tampilan dari SPSS yang belum ada entry datanya gitu. Nah, yang kedua ada data view. Ini ya data yang akan diperlihatkan ketika kita sudah mengisi variable view gitu. Nah, ini tadi ada kita singgungnya name, type, width, desimal, label, nilai, missing, kolom, alike, measure, and row. Jadi ya yang 12 ini akan selalu berhadapan dengan kita ketika kita ingin mengisi data dalam SPSS gitu. Misalnya ya, kita pilih tadi jenis kelamin orang tua. Kita pilih aja jenis kelamin JKLO. Misalnya gitu ya. Teman-teman nggak bisa menggunakan di sini spasi. Oke, kita coba ya, spasi. Misalnya jenis kelamin ke JKLO aja, jenis kelamin, kita spasi. Terus kita klik 1 misalnya. Ya, dia tidak akan menerima gitu. Variable name contains illegal karakternya. Jadi karakter dari kita itu ilegal seperti itu. Jadi caranya adalah ketika kita ingin membuat
namanya JK, orang tua ya tadi ya, O. Nah kita buat ini 1 misalnya gitu. Jadi tidak bisa ada namanya namanya sebagai spasi gitu ya teman-teman. Oke, ini yang tadi saya sampaikan variabel tipe ya. Tipenya seperti apa sih? Nah kalau misalnya jenis kelamin 1 ini apa sih yang kita pilih di sini gitu. Jadi yang biasa digunakan di SPSS itu adalah numerik dan string gitu. Numerik dan string. Nah kira-kira jenis kelamin ini data apa ya? Nah pasti data numerik, karena yang diminta kita adalah misalnya 1 laki-laki 2 perempuan gitu. Yang 3 misalnya tidak mau menjawab misalnya. Nah berarti kita pilih numerik gitu. Oke. Width-nya kita pengen berapa? Misalnya pengen luasnya, lebarnya pengen berapa? Misalnya pengen 20. Oke, desimal. Nah desimal ini coba kita lihat 2 ya. Oke, nah label ini kita buat jenis kelamin. Nah jenis kelamin, nah ini bebas untuk mengetik labelnya teman-teman. Tadi sudah tahu ya berapa karakter untuk di label ini itu. Nilainya, nah nilai ini yang akan membawa teman-teman ke dalam entry data yang lebih mudah gitu. Misalnya kita isi ya 1 tadi laki-laki, oke, add. Kemudian 2 perempuan, add. 3 misalnya dia nggak mau jawab, ini contoh ya, tidak mau menjawab, add. Nah teman-teman, ini kita diperlihatkan 1, 2, 3 tapi ada koma seperti itu ya, ada 0, 2 dibalik koma seperti itu. Jadi ini asalnya itu dari desimal tadi gitu. Kalau teman-teman memilih 4 ya kita bisa lihat 4 gitu. Kita lihat lagi ya. Ya, ini 4. Nah, tapi biasanya kita gunakan ya kalau saya pakai 0 aja gitu biar tidak membingungkan gitu. Kemudian missingnya ini teman-teman isi silahkan, misalnya nomor berapa dari kuesioner itu yang masih kosong, misalnya X, misalnya 7, 8, 9 misalnya seperti itu ya. Kita klik OK. Kemudian di kolom ini kita bisa mengisi berapa teman-teman, ini bisa mengisi sampai, kalau tidak salah sampai 64 ya tadi. Coba kita buat 65, bisa, ternyata masih bisa ya gitu teman-teman. Kemudian ini rata kanan kiri atau tengah, biasa saya menggunakan tengah. Kalau ini skalanya apa? Skala ordinal, nominal. Nah kalau ini kan tidak ada tingkatan, tidak ada nilai, misalnya laki-laki perempuan itu kan sama, jadi kita pilih nominal gitu. Ini merupakan data apa, hanyakah untuk diinput atau target untuk analisis atau apa, itu tergantung teman-teman. Oke, yang kedua misalnya kita buat jenis data yang string gitu ya, jenis data yang string atau dengan kata-kata gitu ya. Misalnya pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai masa depan dari seorang anak misalnya. Itu kita kan tidak mungkin mengetikkan nama ini gitu. Jadi kita perlu kode lagi. Kodenya itu ya tergantung kita dan tergantung si peneliti, dan pastikan sebelum mengisi ya udah satu keutuhan yang cukup untuk membuat kodenya dalam penelitian gitu. Oke, jadi kita buat misalnya kodenya ini question 1 gitu ya. Nah ini kita pilih numerik, kemudian width-nya itu berapa teman-teman, tergantung, misalnya 90. Ini kita karakternya berapa, ini ya karakternya 90 teman-teman, yang ini 90. Kemudian pertanyaannya adalah ini labelnya tadi, kita ketikkan pendapat Anda tentang masa depan
anak gitu. Otomatis di sini kita diminta untuk mengisi lagi gitu, mengisi lagi. Karena ini data string, ini value ini bisa tidak diisi karena memang dia tidak memerlukan angka gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini contoh nomor 1 dan 2 ini menjadi contoh cara mengisi data atau input data dengan memahami terlebih dahulu 12 variable view di dalam SPSS gitu. Nah, coba kita lihat di data view-nya seperti apa sih gitu. Nah, ini kita tinggal mengisi setelah kita entry variable view-nya, kita masuk ke data view. Nah, ini misalnya kita isi. Kita kan sudah ingat tadi kalau JKO itu satu itu adalah jenis kelamin. Berarti ini ada tanda titik teman-teman. Ini ada tanda titik, itu digunakan untuk numerik, data yang numerik. Jadi kalau ada data yang sifatnya numerik berarti ada tanda titik, kita tinggal mengisi pengkodean atau nilainya tadi seperti apa gitu. Oke, kita pilih misalnya 1 ya. Nah, ini 1, sedangkan ini adalah jenis data string. Bagaimana pendapat Anda mengenai masa depan anak? Misalnya kita jawab, misalnya jawaban daripada si responden adalah bagus misalnya, dan saya misalnya ini jawaban seorang orang tua atau responden yang mengatakan bahwa dia optimis, misalnya optimis dengan masa depan anak gitu aja. Nah, gini. Jadi ini seperti kok 1 gitu ya. Kok bisa muncul 1 doang gitu ya. Sekarang kita pilih di view-nya. Nah, pilih di nilai daripada label atau yang kita entry tadi gitu. Ya, otomatis laki-laki teman-teman. Kalau kita buat 2 misalnya perempuan gitu. Jadi ya dengan cara yang seperti ya cukup mudah untuk melihat atau mengentry data yang ingin kita masukkan gitu. Jadi tidak usah repot-repot lagi untuk mengetik atau membuat label daripada sebuah data yang berbentuk numerik seperti ini gitu. Mungkin itu teman-teman ya penjelasannya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dalam mengelola SPSS dalam penelitian gitu. Ingat bahwasanya ini adalah sebuah tools untuk memudahkan segala sesuatu yang ada di proses ini, tergantung kita lagi gitu. Jadi kemampuan manual kita juga diperlukan di sini karena SPSS ini tidak tahu apakah yang kita kerjakan itu benar atau salah gitu. Jadi teori metode penelitiannya harus sesuai dengan pengolahan datanya gitu. Karena apapun yang kita kerjakan di SPSS ini akan selalu dimunculkan hasilnya gitu. Hasilnya ini yang kita harus waspada, apakah itu benar atau apakah sesuai dengan teori, apakah sesuai dengan pengelolaan data dalam penelitian kuantitatif secara khusus gitu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan saya yakin teman-teman melalui video ini ada tanggapan, ada kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran juga buat saya, terutama untuk mengembangkan konten-konten yang berhubungan dengan penelitian. Terima kasih, tetap sehat, dan salam penelitian.